Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safatun Hikmah. Saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Brebes. Saya dari SMA Negeri 1 Larangan. Kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata di modul 2.3, yaitu observasi kelas. Kali ini saya akan membawa rekan sejawat saya, yaitu Ibu Ainuning Tias, guru geografi. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi Bu Safa. Gimana kabarnya, Bu Bestari? Alhamdulillah Bu Safa, baik insya Allah. Bagus. Oh iya, besok kita akan observasi kelas ya, Bu. Gimana? Jadi kan ya, Ibu? Insya Allah jadi untuk hari Selasa Bu, nanti di kelas 11.1 di jam ke-45. Oke. Saya pra-observasi dulu nih. Boleh, Nah, Bu. ini gimana ini persiapannya, Ibu? Untuk persiapannya, saya kemarin sudah menyiapkan rencana pembelajaran RPP atau modul ajarnya itu. Kemudian saya juga nanti ada menyiapkan video pembelajaran yang nanti saya tampilkan. Kemudian ada PowerPoint dan juga mungkin di sela ini untuk kesiapan belajar siswa saya menyiapkan ice breaking. Oke, saya ulangi lagi ya, Bu. Ibu tadi mengajar di kelas berapa ya, Bu? 11.1. 11.1. Kemudian bisa diungkapkan, Bu, tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya sendiri, materinya itu memang Indonesia sebagai poros maritim. Ini sudah di materi terakhir Bu, jadi untuk tujuan pembelajarannya itu anak atau peserta didik itu bisa memahami dan juga menganalisis bagaimana strategi Indonesia bisa mewujudkan sebagai poros maritim dunia. Oke. Kemudian metodenya apa, Bu, yang akan digunakan? Saya besok itu yang mau saya lakukan pembelajaran secara berkolaborasi. Jadi anak nanti saya buat berkelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian nanti saya berikan tugas kelompok kayak gitu Bu. Nanti mungkin di akhir pembelajaran saya minta ada sedikit presentasi sederhana dari kelompok tersebut. Oh, berarti metodenya pakai diskusi ya, Bu. Kemudian Kemudian bahan dan ajarnya itu apa ya, Bu, yang digunakan? Saya tadi ada e-modul Bu, jadi ada modul elektronik tentang materi poros maritim dunia, Indonesia sebagai poros maritim, modul geografi juga, kemudian ada buku ajar juga, dan saya mengambil video kaitannya pembelajaran tersebut. Oke. Kemudian materi yang dianggap paling sulit oleh siswa yang bagian mana ya, Bu? Mungkin lebih memahami yang namanya, karena Indonesia ini kan negara kepulauan Bu, jadi mau membahas tentang poros maritim, jadi kemaritiman tentang kelautan. Jadi mungkin bukan dianggap susah, tapi belum menyadari bahwa ternyata potensi laut Indonesia itu berperan untuk kelebihan dari Indonesia sendiri kayak gitu. Jadi biasanya karena Indonesia negara kepulauan, jadi terpecah-pecah begitu, menganggapnya jadi laut itu sebagai pemisah, padahal di situ bisa untuk sebagai pemersatu begitu. Jadi nanti ada penekanan juga alat transportasi lautnya, karena kalau biasanya lebih ke transportasi darat begitu. Begitu, jelas jadinya. Kemudian yang perlu mendapat perhatian khusus dari materi itu untuk siswa yang bagian apanya, Ibu? Jadi nanti mungkin lebih begini, kan strategi bagaimana mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, anak-anak kenal dulu tentang potensi laut Indonesia dulu, kemudian batas wilayah, mengenal letak Indonesianya dulu, secara geografis bagaimana, secara astronomis kayak gitu. Oh ternyata Indonesia memang negara kepulauan di antara dua samudra dan juga dua benua. Nah itu keuntungan dan potensinya apa dilihat dari sisi kelautannya atau maritimnya. Mungkin itu dulu. Jadi setelah tahu, oh berarti bisa ini dijalankan kayak gitu, Indonesia sebagai poros maritim, Indonesia digunakan juga pengembangan strateginya, salah satunya
yang dicanangkan pemerintah itu adanya tol laut kayak gitu Bu. Jadi mungkin lebih ke situ dulu. Ini yang terakhir ya Bu, saya tanyakan, untuk kompetensi apa yang dimiliki siswa setelah pembelajaran nanti? Jadi harapannya setelah anak belajar ini, anak lebih memahami potensi dari wilayah, tidak hanya wilayah daratan tapi juga wilayah kelautan Indonesia. Karena memang Indonesia itu salah satu negara yang memiliki wilayah daratan dan wilayah laut. Oh gitu. Nggih. Berarti Ibu memang sudah siap semuanya nggih untuk observasi besok ya Bu. Sudah tujuan, metode, alatnya semuanya Ibu sudah siap, tinggal besok pelaksanaan observasinya. Baik, kalau begitu sudah selesai Ibu untuk praobservasinya. Nanti kita ketemu lagi di observasi besok pagi Ibu. Nggih Bu, terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih harus ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capek? Olahraga apa hari ini? Enak kan? Kali ini saya cuma gula. Capek gitu ya. Oke, kalau capek gitu nih ada pertemuan kita ya. Kita nggak ketemu berapa? 2 minggu. Oh 3 minggu. Kurang lebihnya 3 minggu tidak bertemu. Kita mau belajar apa aja? Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dulu. Di antaranya ini siapa? Cari opsi 2. Pertama, hadir secara penuh, kemudian mendengarkan, menyimak dengan baik, terus ada menghargai pendapat orang lain dan mendengarkan orang yang sedang berbicara, terlibat aktif, tidak makan dan tidak tidur. Ya, kemudian nanti silakan menggunakan handphone ke saat diminta. Jadi saat tidak diminta, disimpan dulu handphone. Yang terakhir, belajar geografi dengan perasaan gembira walaupun capek. Ya, walaupun capek ya. Oke. Nanti apa namanya? Saat saya panggil namanya, saat saya panggil namanya, nanti jangan jawab hadir atau hadiroh, tapi perasaanmu hari ini. Makanya sampai capek banget itu ya. Kecuali B aja, kecuali terserah. Oke ya. Oh iya, kita mulai dari Keisha dulu. Keisha ada capek bu, capek. Adit gerak. Kipas aku udah nyala loh ini. Apa kopi banget. Tinggi, dataran rendah.
Nah, berarti kami langsung tidak salah. Kenapa ini? Kelompok dua. Ahmad Sofiullah, Lintang, Syarifuddin versi 1. Melani, Rahma Deswita sama Sukian. Kelompok 2 di sini. Ayo Pung, ganti. Kelompok 3 Ahmad Syarifuddin berarti versi 2. Kemudian Muhammad Fahri, Aida, Alia, Metaya sama Siva. Di kelompok 3 sebelah sana. Kelompok 4 ada Dilan Borong, Raden Maktub, Desi, Nawal, Kristiana sama Talita. Kelompok 4 di sebelah sini. Kelompok 5 ada Farel, kemudian Raffi, Indriana, Nazila, Rahma sama Mina di belakang sana. Kelompok 6 di sini nanti ada Fatih, Salah, Isra, Paralita, Semar sama Raffi. Yo kok sama kan tadi udah saya lagi. Sama itu kelompok 5. Yang lain deh. Yang lain. Sudah? Nah, apa yang perlu kalian lakukan? Ya. Yang perlu kalian lakukan adalah sudah dapat
Maghrub di kelompok 4. Terus ada Talita. Oh, di kelompok 4 semua ya ini. Gak apa-apa. Ahmad Sofi. Yang kurang anggota kelompok 2 sama kelompok 4 tidak apa-apa. Ya. Maksimalkan anggota kelompok yang ada untuk saling berdiskusi. Kelompok tadi apa? Ini jauh lah. Jadi siapa? Jadi siapa? Juga kamu. Masih ada 9 menit lagi ya. Ini pada bagian dari apa? Anak posternya aja apa? Ya kok mau kan orang-orang berbeda Iya, kayak Misalkan tadi yang tanya ya, yang Indonesia misalkan jauh-jauh, kan kapalnya itu nggak mungkin lah nanti sini ya, kan kejauhan. Pasti Indonesia masuk sini. Yang lain boleh mendengarkan. Dan siapa pemberangkat saja. Pelaut adalah konsep pengangkutan logistik kelautan yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo. Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di mana-mana. Yang kedua, menurut kalian bagaimana perkembangan pelaut yang ada di Indonesia? Sejak diluncurkan pada tahun 2015, tol laut terus mengalami peningkatan dan perkembangan baik dari segi infrastruktur, trayek, armada, muatan maupun kapasitas. Hingga saat ini, negara telah hadir dan sudah membangun lebih dari 50 pelabuhan, 299 kapal yang terdiri dari 116 unit kapal perintis, 14 unit kapal kontainer, 6 unit kapal ternak, dan 18 unit kapal rider dengan 2 unit digunakan sebagai kapal rumah sakit yang telah dioperasikan dan 138 kapal pelayaran rakyat yang telah